Nggak ada paspor, guys. Menggadekan paspor. Iya, teman-teman semuanya. Apa tanggapan kalian semuanya tentang menggadekan paspor? Ya kan luar biasa ini. Jadi aku bingung kan sebenarnya kalau bahas tentang gade paspor ini. Iya, iya. Gade paspor ini gimana teman-teman? Bagaimana tanggapannya teman-teman tentang gade paspor ini? Jadi kadang-kadang kita itu mendengar dan gampang. Apakah kalau sudah paspornya nggak bisa saya ambil dan saya nggak bisa nyaur? Dia bilang, apakah saya bisa minta SPLP ke KJRI? Loh, bertanyanya sama saya loh guys. Kalau bertanyanya sama saya itu aku terus jawab pipi ya guys. Kok nggak budrek dasku guys, guys. Selamat malam, Mbak Ririn A. Tumben kok siang ya? Ada waktu siang-siang, Mbak. Ada waktu malam-malam. Pisanin budrek ketika ditanyain anak-anak nggak ada paspor boleh nggak, jadi aku ya heran tambah seksi aja nih. Katanya Mbak Ririn sih nggak tahu Previan seksi ya. Jadi teman-teman semuanya aku聽好，咁咧係di 細兒仔嘅，咁我約咗聽朝咧係大約1點半 OK 啊。guys 我大約，如果有 suara aku keluar nggak gimana, mikir belum nyala loh. Oke teman-teman semuanya, yang ngomong rada alon-alon oleh bojoku telepon, jadi kita ngomongnya alon-alon ya guys, ben gak bentukan karo bojoku. 電話係54Jadi kayak gitu teman-teman. 5479 gitu. Ini kilo guys. Kalau lagi live ya telepon. Oke, yang ngomong Kak Rena.10點，如果係10點大約，預估係9點9點，係咪？會唔會兩個鐘頭啊？會唔會？哦，咁樣會唔會兩個鐘頭啊？會唔會？Oke, Kak Rena ngomong. Mbak Susi selamat malam.明白，好啦，好啦，OK，好啦，唔該，咁呢個點呀？拜拜。Oke, Mbak Lintang, Mbak Tari, Mbak Lintang, Pray. Saya selalu Mas Ando dan keluar keluar semua. Keluar semua maksudnya oh ya suaranya keluar. Oke ya. Kita balik lagi ya teman-teman tentang persoalan menggadaikan paspor. Ya, ini kasus yang mengerikan menggadai paspor ini buat teman-teman semua yang teman-teman banyak banyak sekali ya kasus-kasus yang menggadai paspor. Ini saja nih coba boleh kalian apa namanya bahas kalian komen ya. Kenapa sih apa harus paspor yang digadaikan? Oh, wis gak enak. Jadi bisa jadi nggak ada lagi. Kita membahas tentang psikologinya. Kenapa kok nggak ada paspor? Betul. Jadi kayak gitu. Jadi di sini kini live awan-awan. Teman-teman semua yang nggak ada paspor, aku yo heran kok. Jadi
persoalan nggak ada paspor ini nggak tahu sampai tahun berapa akan terus ada. Karena memang ya wong paspor ya wis pasporku digadekno ya aku mulai jaluk KJRI dikasih lagi keren. Jadi ya piye meneh kita mau mau kayak gimana lagi. Orang kalau memang paspor bermasalah ya kita datangnya ke KJRI, bikin paspor di KJRI, renew paspor di KJRI, bahkan paspornya digadekno ya jaluk neh nang KJRI. Luar biasa. Dan cara berpikirnya itu seperti apa yang akhirnya membuat persoalan ini. Dan rentenir ini nggak bisa juga kan dihapus. Rentenir ini nggak juga akan bisa kita selesaikan, teman-teman. Ya kan? Sama kayak yang jualan di Mongkok. Kenapa selalu ada yang jualan di Mongkok? Kos BP selalu ada. Sesusah-susahnya keluarga di Indonesia pasti masih bisa makan. Jangan sampai gade nyawa kita tewas kita. Ya kan? Karena kenapa mereka jualan? Karena ada yang beli. Ya kan? Mas Fabian, Pembak gade paspor karena sudah nggak ada jalan lain. Bank besar kecil sudah nggak ada akses. Nah, berarti ini orang yang nggak ada paspor ini adalah orang-orang yang sudah memang kepentok. Orang yang sudah jalannya buntu. Akhirnya satu-satunya jalan cari rentenir. Nggak ada paspor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya aku kadang, ya yo, pikiranku. Temenku juga kebingungan tanggal 1 harus syuting. Paspor digadekan harus bayar 9.000 loh kan. Ya kan? Woman. Nah, tadi ditelepon nanyain sopo. Saya baru ngangkat. Jadi ya wis gak apa-apa teman-teman semuanya. Ada paspor. Maka dari itulah ya wis. Saya baru cerita tadi. Ini Mas Fabian Saputra atau Mbak nggak tahu anak jenenge anak sak celuk. Mbak, Mas gadekan 9.000 lagi. Kasus luar biasa loh nggak ada paspor ini. Ini nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada selesainya penggadian paspor kecuali nek nggak ada paspor terus langsung di penjara. Barang siapa yang menggade paspor maka hukumannya adalah penjara lah yang ngeri. Tapi yuk nggak mungkin. Nang Hongkong terus di penjara, ya kan? Wong pemerintah Indonesia paspor itu. Paspor itu temen apa pemerintah Indonesia. Yes, Mbak Papa Andi. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak ada paspor. Ini fenomena yang selalu akan ada di negeri Konoha. Karena kita sendiri yang memang sengaja mikirnya gampang metu duitnya tapi gak mikir akibatnya. Wes, Mbak Susi. Gadenya cuma terima 4.000 loh, mas sekarang harus bayar 9.000 lah. Gadenya 4.000, dapat uangnya 4.000, bayarnya 9.000. Kayak model piye ki Pak Ustad. Ya ganti-ganti model ya kadang waras, kadang mumet ya kan. Ini sesuai dengan tema adalah gade paspor. Nek gade paspor ini mumet ya kan buat teman-teman semua. Cara menolak teman mau pinjam data buat utang bank bagaimana Mas? Ya udah, gak duwe. Boleh oliane aja boleh aku ngomong ngono Mbak Ailin. Mbak Ailin Azara. Nek gak nanti sing utang ambek sampean ya kan. Duh, si enak ya mau pinjem langsung telepon pinjem mau sandrung. Iki tak kasih nomor ya, arek iki apik. Sampeyan langsung ngomong ngono. Pakakno aku. Ya, Sugeng siang. Oh, Mbak Novia, selamat malam. Ya, Mbak Ailin Azara, 5 pinjam buat utang bank. Bagaimana? Kon goleki aku, kon nelpon.
Wong ganteng sak donya. Nomere 52429909. Kon nelpon aku rekening apa pasporku. Kok tak sedui. Aku disatruk koncoku gara arep pinjam uang gak tak kasih. Wis mending disatru timbangane remuk. Sampeyan tak konco Mbak Putri Klaten nek disatru koncone sampean aku jek iso ngonco sampean. Mbak Miss You harus ada edukasi membagi pendapatan kita untuk kebutuhan masa kini dan untuk kebutuhan masa depan. Jangan gajian hari ini habis hari ini. Ya, sudah banyak pembelajaran finansial. Oke, Mbak Fafa Anggi, paspor kue didelikne mbahku. Jian aku ora oleh nyekel wedi tak gawe utang jari. Betul, wis mending ngono. Ya kan? Jempol ke-12 Mas Andro, siap. Di komen kacamata aku keren nggak? Jadi kacamata. Yang ini live nanti Om. Live ya di YouTube ya di Facebook di dua-duanya. Live di rumah Mbak. Iya sih. Masuk live nang embung. Di rumah Mbak. Gak ada paspor jalan terakhir setelah semua bank diutangi. Selamat siang Mas Andro wong ganteng sak donya. Bahas apa Mas Trat? Aku bahas gak ada paspor Mbak Isahayu. Ya. Ini ya Mbak Mbak Putih eh, Mbak Putri Katren enak di Satru. Mbak Ailin Azara tadi ya, kayak ono nomor teleponku Mbak nek arepe ngilih paspor gitu gadek. Kon nelpon aku Mbak mesisan karuan. Ya, ojo utang bang, dolar lagi dhuwur. Loh, ya. Utangnya 4.000, bayarnya 9.000. Wah, Mbak Novi langsung komen, bagus Mas, mata kacanya keren. Kok mata kaca, kacamata ini Mbak, bukan mata kaca. Ya ini. Penampilan saya sesuaikan dengan tema hari ini gadai paspor. Jadi kan nek wong gadai paspor wis mumet dah sih. Mbak Carmila Mila. Wow, kacamatanya kuren, kuren bingit Mas Andrew. Iya. Ya nang omah loh Mbak. Bapak ini nanya live nang. Ya nang omah. Jenenge wong ganteng Grauno ini kelang baju yang dikasih sama Mbak Princess Novita. Ya, sekali lagi itu apa menggadekan paspor. Ayo, mungkin ada pengalaman teman-teman yang nggak ada paspor, nggak ada nih 2.000 bayari 10.000. Kalau paspor nggak ditebus, rugi nggak ya pihak pegadaiannya? Nah, nek Mbak Miss Yuni nanya, tak hubungkan dengan tadi pertanyaannya, jawabannya Mbak Fabian Saputra, utangi 4.000, bayari 9.000 lah. Nek nek sing ngutang kemarin ya, sing utang kemarin 4.000 terus dia bayar 5.000 ya kan 4.000 dan 5.000 bayarnya 9.000 berarti sing utang-utang 5.000 itu wis kebayar karo sing gelem nyaur Mbak gade paspor jadi kepalanya harus diubek-ubek nah betul itu jenenge tanda mumet kepalanya diubet-ubet gara-gara gade paspor aduh ya teman-teman semuanya aku ya juga heran ya. Gede paspor 4.000 bayarnya 9.000. Kadang nggak habis pikir mas, gaji 6.000 masih utang bank, masih kurang utang sana sini. Duh, Mbak Susi. Utang sapa maneh? Mbak Kofi 88 boleh naksir kacamatanya. Gampang, belinya murah $100. Eh, yang ini kemarin berapa? Oh, 128 Mbak. Enggak $100. Yang sudah berani gade paspor pasti sudah punya banyak utang di bank. Ya. Oh, dia. Jadi wis kesimpulannya dari Mbak Endang Darwati ini wis utang banknya akeh terus gak duwe pilihan akhirnya paspor. Aku juga heran Mas Diongkong gajinya udah banyak masih utang sana sini gadekan paspor juga kurang bersyukur sih menurut saya. Nah, ini fenomena ini luar biasa. Jadi kenapa ya harusnya kita harus omongin ini terus ya. Kita harus omongin ya buat teman-teman. Jadi kita harus membicarakan sesuatu yang memang berkali-kali. Mbak Karmini Emodinar. Walaupun saya yakin ya, selamat sore Mas Andro dan Mbak Miss Yuli. Aku mau pesen Mas satu kacamatanya. Oke.
Enek sing pesen kacamata yuk ya iso. Aku mau pesan mas satu kacamata. Jadi tetap sekali lagi ya teman-teman. Aku juga heran ya kan. Lek ke 18. Maksudnya apa ini? Definisi mempersulit diri sendiri. Nah, makanya itu ya. Kenapa kenapa ya kita harus itu mempersulit diri sendiri gitu. Ya kan? Aku juga heran gitu buat teman-teman semua ya kan. Mempersulit diri sendiri. Gadein paspor. Dan tips untuk para penggade paspor, saat macet nggak bisa bayar bunga, datang ke kantor bersama majikan, bawa uang untuk utang pokoknya. Mereka tidak akan berani berkutik, pasti paspor dikasihkan. Lo, gak bahaya tak iki Mas Fabian Saputra. Tipe keren ini baru ngasih tips seneng aku. Ya, tips para penggade paspor yang mau gadein paspor, nggak bisa bayar bunga, datang ke kantornya, kantor gadenya, bersama majikan, bawa uang untuk utang pokoknya saja. Mereka tidak akan berani. Berikutnya pasti paspor dikasihkan. Oh, sudah ada pengalaman. Mungkin pengalamannya sendiri, Mbak Fabian Saputra atau Mas. Semua orang punya utang tapi harus pertimbangan kemampuan untuk bayar. Oh, luar biasa, Mbak Karminimut, ya kan? Yang nonton di Pak Cebok, selamat malam semuanya. Oke, ya kayak gitu ya teman-teman. Masalahnya majikan nggak ada waktu ngurusi CC-nya. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan salah satu tips. Boleh tipsnya dipakai, boleh nggak. Salah satu tips ya, nek kepepet, ya wis majikannya dieret-eret. Ayo dibayar pokoknya, bungane, keri-keri ae. Dan majikannya digomoro. Gomoro ini nek majikannya gak duwe penggawean cocok gitu. Dijak. Ya, kalau di penggawean, ya piye carane ngerayu. Pengalaman pribadi tahun 2021 udah disetor suruh bayar denda sehari 50 lo gak bahaya tak denda sehari $50 Fian gak bahaya tak oh bisnis pegadaian uang ini teman-teman pegadaian barang pegadaian paspor ini untungnya wakeh nek gelem bayar nek gak gelem bayar ya kredit macet dan ada nek gak bayar ya paspore dan rata-rata memang gak bayar terus mulai itu jalan yang sangat-sangat simpel sekali ya luar biasa. Nah, pengalaman pribadi ya terus aku senang kalau Mas Andro bilang tak ajak nakal ayo utang bank ayo gede paspor gak lah itu bukan ngajak nakal itu ngajak goblok Mbak jenenge ngajak goblok ayo utang bank ayo gede paspor itu ngajak goblok nggak harus majikan yang penting orang asli sini aku sebagai majikan. Oh, ya wis pacare berarti dijak. Oh, nek gak ngono iku polisi KJRI ya. Ya, jadi KJRI. Ah, polisi KJRI yang diajak sarannya. Ya, boleh. Boleh ini kita. Tipsnya Mas Fabian Saputra kita ngomong KJRI. Padahal dulu sudah ada pegadaian paspor ditangkap Pak D ya, tapi masih aja. Iya, karena terlalu banyak paspor yang ditahan waktu itu. Nggak tahu yang lapor. Posisi kalau nggak salah di Jordan, antara Jordan dan Yamate. Dan pelakunya ya balik orang-orang itu aja. Menurut saya loh ya, menurut saya ini. Mohon maaf salah kalau dikoreksi. Pinjam bank per bulan 4.000 lebih selama 7 bulan sirahku cenut-cenut. Nah, terus ditaleni ini nek sirah cenut-cenut. Sampean kok disomasi Mas ngajak wong utang Mbak Winarti orang aja itu kan omongannya Mas itu omongannya Mbak Kofi ya Mbak Kofi 88 sing ngomong. Waduh ngawari Mbak Mega Sylvia aku dirimi 50 star enak iki duwe utang jadi ini waduh aku gak duwe bintang bayarnya piye iki Mbak ah di akhirat aja ditagih loh malah ngawari musuh malaikat Mbak Ririn Awis ngomong akhirat guys
Aduh, Mbak mikir akhirat ngaweri. Pokoknya susah nasihati wong doyan utang. Ora usah dinasihati Mbak Susili. Mbak Mega Sylvia mengirim sep- berapa? 50 star. Lu, gak bahaya ta iki, gak bahaya. Ya, ditagih lo malah ngaweri malaikat. Jadi kalau orang yang sukanya ngutang ya wis ora usah dinasehati tapi dijauhi, Mbak. FB ku nggak pro, nggak usah dibalik no. Mbak Mega Sylvia luar biasa. Aduh, aku diutang sapa ae. Bintang-bintang ditaburkan di tempat saya. Jadi kayak gitu ya, buat teman-teman semuanya. Jadi mindset ternyata hutang itu sudah mindset. Dan apalagi teman-teman tadi bilang, aku yakin yang komen ini kira-kira ngutang bank. Penonton gue ini ngutang ngutang bang nggak no paspor nggak? Mbak Andrea Ratna Cinta. Halo Mas Andro, sorbannya bagus Mas. Bukan ini sorban Mbak karena mumet dasi ngerasa oh nggak no paspor terus diuntel-untel Mbak. Kapan-kapan aku mau utang bank pengen ajak Mas Andro. Jadi kalau ada masalah tok tinggal telepon Mas Andro. Bener nggak begitu Mbak? Kopi 88 cocok. Asli, asli. Anda mau ngajak ngopi ini keren, 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 keren. Pokoknya kalau kalian temennya ada yang pingin ngutang, bilang aja. Ya, telepon wong ganteng sak dunyo. Eh, Masih aman Mas, Mbak Lina Lampung. Nah, kan makanya yang nonton di sini tuh rata-rata aman. Justru yang nggak nonton di channel saya ini, yang rawan. 19 tahun di Hongkong diberi cukup Mas, nggak pernah utang-utang. Alhamdulillah. Wah, ada yang ngasih, yang nonton, yang ngasih kaos saya nonton. Mantap. Mbak Mega Sylvia, muka-muka lemah teles, Gusti Allah, sing bales. Nah, buat Mbak yang Princess Novita yang ngasih baju ini, bajumu tak gawe, Mbak. Bajumu tak gawe. Live. Nek-nek maneh ora apa-apa. Oke, saya dari 2003 alhamdulillah nggak pernah utang, gade atau utang. Saya plan gaji alhamdulillah cukup. Oke. Melu idenya Coffee 88. Mas Andrew jadi saksinya. Ben Melu direret kalau ada masalah. Anda mau menyeret saya ke dalam masalah. Orang setiap hari saya sudah kena masalah banyak. Masih deret-eret istimewa kalian semuanya. Oke, Mbak Ratna dan Mbak Kofi 88. Saya terima tantangannya. Yes. Deret-eret jadi ini kongkon dadi saksi. Luar biasa. Ngomong-ngomong kayak agak ramping, Mas. Miss Yuli kemana kok nggak ikut? Nah, dia di sebelah sana. Dia ada di sebelah sana. Dia ada di rumah juga. Oke, jadi kayak gitu ya, gadein paspor. Ini ternyata sudah bisa dibilang sebagai kebiasaan atau tabiat. Kembali lagi, kalau kita punya teman nggak usah dinasehati, cukup ditinggal pergi. Nah, saya ingin menaikkan ini sebenarnya yuk kita mention ya, mention gade paspor bagaimana KJRI. Kalau teman-teman mau ya di Facebooknya masing-masing. Gadai paspor. Boleh video saya dicuplik, sakret, terserah kalian sebelah mana. Gadai paspor. Bagaimana tanggapan Kak Jerry? Terus kasih hashtag. Wah, semuanya status kayak gitu nanti. Wah, biar jadi gadai paspor akan semakin ramai dan dibahas. Gitu. Mbak Solehana, selamat malam. Hadir Mas Andro, semoga sehat selalu. Mbak Solehana, terima kasih. Mbak Solehana tadi kalau nggak salah nge-live lagi makan apa posting video makan kayak ramping ya saya ramping Mbak saya menurunkan berat badan saya 15 kilo masih mencapai 14 kilo eh masih mencapai 11 kilo kurang 4 kilo lagi mudah-mudahan bisa sampai mencapai 4 kilo lagi 70 tabiat Mas angel angel kalau Mbak Susi ya makanya nggak usah dinasehati pokoknya kalau kalian ya ngobrol dengan temen kemudian teman-teman itu mulai baik, waspadalah.
Setelah baik beliin semuanya, waspadalah. Terus mulai manipulatif, main drama, kesedihan. Nah, ini gejala dan tanda-tanda orang mau pinjam duit. Kalau ngomong nggak langsung nggak bisa, maka mereka menggunakan strategi. Ya, Hongkong nggak berani kenal hutang apalagi ke bank. Ngeri denger yang sudah-sudah, Pak Carmila. Jos. Kalau nggak ngebet beli tanah, nggak bakal pinjam modal cepet, Mas. Oke, serah sampean. Mas Andro hadir mau tanya, saat pulang Indonesia, selain duit yang banyak, pertanyaan ini nggak jangkep. Tanya syarat pulang Indonesia selain duit yang banyak. Hadir mau tanya syarat pulang Indonesia selain duit yang banyak. Badan Anda sehat, jangan sampai sakit. Dan jangan juga mayat, ya. Jangan bawa duit banyak tapi sampainya tinggal mayat. Jangan, tolong jangan. Gitu Mbak Yuma Nadira. Pertanyaan Anda luar biasa. Kan ada bank PR titit, yang tidak tahan paspor, tapi konsekuensinya harus bayar cicilan tepat waktu dari kesepakatan. Yang bikin masalah itu yang nggak tahu diri, udah diutangi terus hilang. Titit. Makanya wis jangan ada yang utang-utang. Kayak tadi Mbak Kofi dan Mbak siapa tadi yang ngajak? Mbak Andrea Cinta. Kalau ngajak-ngajak aku jadi saksi, hutang le. Tak jak mangan sego pecel. Nah, Mas Andro syarat pulang Indonesia uang yang banyak apalagi yang harus didownload itu. Oh, alah. Apa jenenge? Apa? Mulai itu. ACD. Tulis saja ACD bea cukai di Google itu ada. Boleh di-download. Enggak, wis itu jawabannya Mbak Yumana Diro. Terus jangan bawa banyak barang-barang. Wis sesederhana mungkin ya. Belum habis Mas diketik udah kekirim aplikasi. Mas gimana caranya? Yo, piye nek ngajari. Ketik aja di Google ACD. Kemudian di-download. Oke, tak share screen-nya lah sama jaluk diajari. Lihat ya di YouTube ya. Share screen ACD. Ya, ACD. www.acd. www.acd. Bea cukai. ACD bea cukai. Nah, ini ketentuan elektronik. Nah, custom declaration elektronik custom declaration. Nah, Mbak, tonton ini ya. Kiwis ya. Mana yang diklik, mana yang di-download. ACD. Nah, ini dapat diakses melalui ketentuan. Nah, yang biru. Ini boleh diklik ya. Ini dibaca teman-teman. Ada 48 ya. Nah, ini silahkan dibaca. Ini ya SCD di-download. Nah, ini pokoknya samain klik yang biru-biru. Proses. Karena aku gak mulai ya. No. No yes. Wes ya, Mbak. Gitu ya. ACD, barang penumpang. Oke, itu ceritanya. ACD, dicek. Pengisian deklarasi pabean. Nah, ini ada. Klik. Nah, sampean monggo, sampean klik. Ya, pengisian bea cukai. Cara mudah isi ACD, deklarasi bea cukai elektronik. Ya, Mbak. Wis, Mbak Gade paspor. Mbak Yuma Nadiro, silahkan ditonton. Oke, tak stop share. Kita balik lagi. Kita ngomong lagi. Oke. Wis, kita bahas nggak ada paspor lagi. Karena tadi ada iklan. Ayo Mas Andrew, Mbak Yuli, besok pergi camping. Mbak Yuli dijak camping Mbak Susi. Hah?
Apa? Villa Di villa atas Jirene. Mbak Susi di villa atas. Villa atas lantai 4. Mbak Rahma Dirgas. Jirene nggak nasi goreng kemul piye, Mbak? Mbak Comelia, Mbak Gadei baru hadir nggak apa-apa. Ya buat teman-teman semuanya. Selain itu ya, jadi buat teman-teman semuanya kalau kalau teman itu berbuat baik, ya kan. Eh, Kenapa kita terperdaya? Kenapa kita terpesona? Karena orang kita itu nggak tahan kalau dibaiki, ya. Orang-orang yang mau ngambil paspor kita, orang-orang yang mau mengambil dokumen kita itu biasanya dia baik-baik. Ya. Pembahasan pembahasan Mas Andrew menerima jadi saksi utang bank. Wow. Anda mengarahkan ya, Anda mengarahkan. Silakan. Jadi kayak gitu Mbak, dibaca boleh dibaca kolom komennya. Jadi para modus-modus dalam memperdayai kita agar kita itu memberikan dokumen kita kepada mereka untuk dijadikan saksi, untuk utang bareng, itu pasti semuanya pasti ada awal mulanya, ya kan? Dan awal mulanya itu pasti mereka akan berbuat baik kepada kalian semua. Kelan tewel ya mas, mumpung musim gas, nyolong tewel di penjara mbak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya sekali lagi saya ngomong ke teman, ada telepon saya nggak akan angkat, saya bahas yang di dalam live aja ya. Yang saya akan bahas komen-komen teleponnya nanti setelah saya live. Mbak Sylvia Mega dan danan ngekei 50 menang star ngawari Mbak Mega Sylvia 100 star Mbak. Waduh, Gusti Allah yang bales Mbak. Muka-muka sama lancar rezekinya sehat. Telepon aku assalamualaikum. Aku cek live kok. Aku cek live Mbak. Delok live ku. Telepon aja. Oke. Pingin silaturahmi main ke situ. Belum ada waktu bos masih di luar negeri. Wis terserah sampean Mbak. Mbak miss you. Mbak Cungi monggo nyimak Mas Andrew semoga sehat selalu amin telat habis pulang dari tugas negara di luar. Tenang Mbak, tenang nggak telat. Masih bisa disambung lagi nanti. Nah, jadi modusnya yang mau meminjam data-data kita Mbak, itu mesti kita dibaik-baik. Wis kita dibaik-baiki setelah ketemu selahnya karena kita orang yang gampang kasihan, akhir berikutnya adalah dia bersandiwara dan main drama, kesedihan. Nah, berbagai macam mode tipe, kecelakaan, ibunya sakit, kanker, apapun, segala mode tipe itu sudah. Mas Andro maaf ya guys, tenan nggak berani juga mainan bank. Yo nggak apa-apa, santai aja. Mau ngejak guyon biasa. Mbak Andrea Ratna Cinta. Jadi modus itu ya teman-teman. Dia kan mepet, gitu. Mepet kita baik. Dan dia itu memahami karakter kita. Mbok Nini Pelet. Bos, gak tak kok bahas apa bahas gade paspor Mbok Nini Pelet. Silakan. Mbok Nini Pelet. Jadi kayak gitu ya. Ingat, no freelang kawan. No lengkap ada lanjutannya. No freelance in this world. Nah, kalimatnya begitu, Mbak. Miss you. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman. Ketika dia sudah mengamati sampean semuanya dan kelemahan-kelemahannya ada di mana. Orang tadi itu menunggu momen untuk masuk. Ya kan? Ketika dia sudah bercerita sedih. Makanya kenapa saya menyimpulkan ini kenapa? Karena kalau dilihat dari anak-anak yang nagih hutang melalui sosial media itu, gak tahu, gak ngerti ya, biar zaman biar RP utang, ya kan, ngerengek ngerengek, delosor delosor, nangis nangis. Nah giliran ditagih, wah luwih jahat, sing utang timbangannya sing nagih. Nah itu loh teman-teman. Judulnya apa hari ini, Mbak Mentari Kyuki? Judulnya adalah Gadai Paspor. Mbak Mentari Kyuki itu gajinya dhuwur ya. Ex Taiwan gajinya dur gak usah diomong nang gini gue ndak no koncone ngutang mbak mentari kiu kiu
Mbak Mas Andi Siti Wan Nasir sambil nyuci jari. Aku yo tahu Mas dipepet, gek dasarnya aku cah mendo. Bariku aku mau awor wedi. Ya kan? Mbak Rahma Dirgal langsung. Aku ya tahu dipepet. Nah, spill aja. Yang mepet-mepet suka ngutang itu. Arep gadene awakku ora ditompo Mas Jar ini terlalu gemoy. Mbok ditompo Mbak, kayak pangan boyo. Nek mbok nini pelet itu sampean gak pangan boyo cocok nek boyone gak gelem mari boyone mangan boyone mati soalnya akeh racune ngene awake sampean. Aku aman dari hutang bank karena paspor dipegang majikan. Ya bagus ya. Mbak Andrea Cinta budal utang Mbak Mentari. Lo langsung nyui mak. Mbak Andrea Ratna ini bahaya ini kalau aku aman dari hutang bank rentenir karena paspor dipegang majikan. Ya boleh bagus ya. Mbak Mentari itu bayarannya akeh. Gak usah diomong no ya. Ben gak enek sing utang. Aku tipe orang judes mas. Kalau soal uang mending ngomong dari awal. Aku nggak mau minjemin. Orang juga nggak mau disuruh transfer. Nek apa? Sebentar. Nek lewat TNG ku. Tapi kalau ada makanan aku nggak eman berbagi. Ya aku gelem mbak. Mbak dibagi panganan aku gelem. Mbak Karmini imut. Tak tunggu. Bocah Indo sebagian terlalu ndablek andalan gak ada paspor. Kadang aku melu. Ojo gerem toh mbak. Itu kan resikonya dia. Kita nggak usah gerem. Slow aja. Kita bahas aja. Kita omongin aja lagi. Gak ada paspor. Lusa nanti ngomong gak ada paspor lagi. Atau nyolong tewel. Nyolong tewel ini kabarnya biar. Bunga Mbak Eni 72. Mbak Hadir Mas Andro. Ya nyolong tewel kok dilapor no polisi. Tapi akhirnya wong Hongkong dodolan tewel. Soalnya tewel payu. Kemarin kita ada di belakang kebun ya. Di belakang jalan mau NTR. Aku duwe mendring mas. Kloso wajan sutil kemis paling lewat. Waduh, 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 waduh. Mau mering ini. Mbak Mom Fave apa kabarnya? Mbak Mom Fave wis terlalu sibuk. Oke Mbak Mentari Q. Anteng aja Mas Andrew. Iya Mbak Mentari Q. Jos. Sampai mantap pokoknya Mbak Mentari Q. Kontennya jalan terus Mbak Mentari Q ya. Sama asunya. Gas terus. Kalau ada saya aman dari utang karena ada yang percaya tampilan gembel nggak ada yang percaya Mas aman. No, yang ngono Mbak Andrea Cinta. Kayak aku iki lho kambine suwek-suwek. Sorbannya gak jelas. Kalian tahu nggak sorban Mbak Lili Kitty? Ya, kalian tahu sorbanku. Sorbanku ini tadi habis kaos kotang yang saya potong gara-gara kepanjangan ya. Ya, serius terus ya stres lah ngomong ya kudu enek guyone ya guys. Nah, terus ini dipasang di sini, kemudian diuntir-untir terus kayak gini. Nah, ben iki kan sing mumet gara-gara nggak ada paspor mikirnya. Mas Andro tanya dong. Oke, Mbak, ini ada yang tanya serius ya kita jawab. Kalau anak Pepper terus nikah sama orang Hong Kong, terus boleh kerja normal normal gitu nggak? Yo, nggak bisa, Mbak. Oke, kita bahas ya, Mbak Aldalia. Kok sampean sing Pepper? Ya, muga-muga enggak. Jadi kalau orang Pepper menikah dengan orang Hong Kong, sekali lagi saya jawab ya, itu boleh. Ya, orang Pepper itu boleh. Tapi menikah, setelah menikah baru mengajukan dependent visa dulu. Lah, dependent visa ini ada verifikasi. Ya, menurut jadi kalau orang Pepper itu tidak langsung bisa diterima. Yang langsung bisa diterima itu kan kayak yang teman-teman masih di dalam majikan menikah. Terus visanya change ya, dari visa majikan menjadi visa dependent karena ada suaminya. Tapi kalau paper ini harus nunggu. Nah, nunggunya boleh di Hong Kong karena ada yang menggaransi suaminya. Sampai pada titik tertentu nanti akhirnya entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun, 8 tahun, 7 tahun, baru imigrasi nanti bisa memberikan dependent. Nah, setelah dapat dependent visanya, baru. Nah, setelah dapat dependent visanya, baru bisa bekerja. Lah kok podo kaosnya anakku dedel duel mas. Iya kan, jirine Mbak Ratna tadi, Andrea Ratna Cinta tadi gembel, ben wong gak percaya nek identitas duit. Kalau udah nikah masih jadi kerja sama majikan ngabis kontrakan bisa enggak?
Bisa Mbak Mega Sylvia. Jadi kalau visanya turun, dia memilih untuk menghabiskan kontrak boleh. Tapi yoga yopo Mbak, gak cinta Mbak bojone. Mbak Andrea, astagfirullah Mas, kok nemen sorbane Mas, aku ngakak. Iyo ngakak, oh nggak apa-apa. Kan gak, nggak serius terus, kita harus ada lucu-lucunya dikit. Nanti baru serius bahas. Mbak Aldawiyah bagaimana? Sampai komen lagi. Yang nggak jelas bagian mana? Ngurusi si peot. Mau balik lagi barusan ngurusi peot Mbak Kofi 88. Mentari QQ siap Mbak. Bos, Mbak Andrea Cinta menjawab siap. Anteng aja Mas Andro ya. Nggak enak sama bos kalau ngebreak. Wah, Mbak Mega Sylvia. Nggak enak. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampean bilang bahwa sampean menikah, ya saya tinggal sama bojoku. Boleh. Gitu loh Mbak. Ya, sampean boleh ngambil visa sama bojo sampean. Tapi sampean ngabisin sisanya sampean kerja di majikan nggak apa-apa. Berangkat pagi sore pulang. Loh, enak kayak gitu Mbak Mega Sylvia. Boleh. Jadi nggak apa-apa. Diambil dulu, break nggak apa-apa. Tapi sampean bantu majikan yang sudah tidak terikat kontrak sampai majikan dapat CC baru itu juga boleh. Gitu, Mbak Mega Sylvia. Break boleh, tapi kan sampean kerja lagi sama dia saking baiknya dia sama sampean sama majikan. Nggak apa-apa, biar tetap bisa kumpul karo bojone Mbak. Gimana Mbak Mega Sylvia? Tapi boleh, boleh lanjut. Nek bojone sampean kuat loh ya, nek bojo sampean betah, ya kan? Nek bojone sampean gak betah, bojone sampean lah kok kowe milih kerjamu timbangane kowe milih aku lah. Ya wis terserah sampean, Mbak. Itu kembali lagi. Bukan aku yang paper, aku penasaran. Makasih jawabannya Mas Andro. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau paper itu tetap nunggu ya. Bisa itu tetap nunggu. Ya, paper, OS menikah dengan orang Hong Kong itu tetap visanya nunggu. Kalau OS ini beda urusan. Kalau OS itu sebaiknya ya memang pamit pulang dulu, nyampe di Indonesia, kemudian terus nikah, suaminya suruh urus, undangannya datang, undangan nikahnya, mbaknya berangkat naik pesawat untuk undangan nikah. Lah setelah undangan nikah, apply dependent visa. Habis apply dependent visa, ditunggu visanya sampai sampai kelar, tapi menunggunya tidak bisa di Hong Kong. Yang bisa menunggunya visa di Hong Kong itu paper boleh bisa nunggu. Terus yang sudah ada di majikan itu visanya kalau menikah bisa menunggu di Hong Kong selama visa dengan majikan masih hidup. Kalau visa majikan habis ya pulang Indonesia. Begitu. Oke, tak jelasin. Yo iso serius yo iso guyon bareng. Oke, Mbak Adawia. Mas sore Lamtin hadir Mas Andro. Sehat selalu, Ge. Terima kasih doanya Mbak Panikem. Mudah-mudahan doa baik sampean bisa kembali ke sampean kebaikan yang berkali-kali lewat. Buat semuanya yang sudah komen, semuanya yang sudah nonton tak doakan selalu sehat, bahagia dan dijauhkan dari mara bahaya apapun, jenis apapun dan tahan terhadap godaan setan yang terkutuk. Wah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Wedeh Mbak Angel Peace. Ya, selamat malam Mbak Angel Peace. Yang tambah gemoy katanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Gadai paspor. Hati-hati. Ya, ini temanya sebenarnya gadai paspor. Tapi kalau kalian mau menanyakan sesuatu di kolom komen, ayo kita jawab. Ayo kita bahas. Ayo kita cerita. Boleh. Jadi kayak gitu ya, menggadai paspor bahwa semuanya ini adalah pasti ada modus. Mas Andro, apa keuntungannya nikah sama orang Hong Kong? Tak jawab, Mbak Mentari Q, Mbak Cumi Munggu. Oke, makin gemopol bos ya. Oke, tak jawab ya. Aku bikin nikah, bab nikah ini sepertinya ya, tapi mumet kalau di jalan wis. Tapi saya cinta lokal Indo ya wis Kak Popo. Mbak Mentari Q keuntungannya begini. Oke, ya ini dari versi saya ya. Ini sebenarnya saya juga mau bahas di konten saya yang tersendiri. Tapi karena ini sudah ditanyakan ya kita jawab. Yang lainnya boleh boleh memahaminya. Beda-beda ya. Jadi menikah dengan orang Hong Kong itu sisi keuntungannya apa? Jadi gini teman-teman. Teman-teman datang ke sini menjadi domestic helper, gaji standarnya 4870. Nah, ketika kalian menikah sama orang Hong Kong, kalau kalian berharap sekali lagi nyimak bos yo, sampean kan sing nikah sama orang Hong Kong, ya. Ya awakmu bojo, bleset dadi neh terus sampai saiki, ya kan? Jadi oke, gini ya teman-teman, sekali lagi. Kalau kita menikah dengan orang Hong Kong, itu kita harus tahu bahwa orang Hong Kong itu kalau mengatur keuangannya,
itu tidak diberikan semuanya ke istri. Ya, ini yang wajib dipahami. Ya, ojo curhat ya Angel Peace, komennya jangan curhat. Anda jangan curhat. Saya juga tidak menceritakan Anda. Ini kan saya akan bercerita secara garis besar. Orang Hongkong itu laki-laki dan perempuan dalam membagi uangnya. Ini tidak semua uang laki-laki dikasih ke perempuan. Ya, kalau saya Indonesia, semua yang saya dapatkan tak kasih ke istri saya. Ya kan? Jadi sekali lagi, ya, karena ada basic yang seperti itu. Kalau sampai menikah itu jangan berharap mendapatkan semua uang suami sampai bawa atau mendapatkan pemberian suami yang terlalu berlebihan. Enggak. Tapi cukup ketika sampai sudah bisa menikah, kemudian sampai mendapatkan KTP, naikkan level Anda dari 487 4870 levelnya dinaikkan karena sampai punya KTP gajinya bisa 16.000, bisa 12.000, bisa 14.000. Kalau kalian kerjanya lempeng bisa 21.000. Jadi hilangkan kesan kalian sebagai perempuan itu minta duit ke suami. Hilangkan kesan itu. Jadi bilang sebelum menikah, nanti kalau sudah menikah boleh kan aku kerja. Karena aku punya tanggungan keluarga aku. Kalau kamu nggak ngasih buat keluarga aku. Tapi kalau dia menyuruh kita tidak bekerja dan uangnya diserahkan ke kita semua, itu beda persoalan. Kalau ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Ya, Mbak Andrea cinta tujuan pertama kita ke luar negeri. Mentari Kyukyu Mbak Panikem, nikah sepertinya mudah ya, tapi mumet kalau dijalani. Enggak juga, enggak mumet. Ya oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini pertanyaan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, ini pertanyaan kita. Sorry ya, agak melencong-melencong ya. Harus kalian konsentrasi dengan saya untuk sambungannya nanti. Mas Andrew bisa bantu saya carikan job. Semoga Mas Andrew sehat panjang. Gampang Mbak Mega Sylvia. Kalau sudah dapat dependen kasih tahu saya. Jobnya banyak, saeret-eret. Nah, aku ngewangi ngomong sing BKTP wingi dapat job berapa wis ya wis silakan nanti pokoknya kontak saya kasih tahu sama job belajar gak karu-karuan gak usah khawatir jadi kayak gitu ya Mbak Mentari QQ jadi kita jangan berharap kepada laki-laki tapi kita dikasih sama dia dependent visa aja itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk sampai bekerja gue betal betul ya Jopis betal betul aja kon cerita gelem gak kalau suami ngasih uang berarti sangat beruntung. Kasihan deh lu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan berharap uang dari suami. Kalau dia ngasih anggap itu bonus. Kalian harus bekerja sendiri, ya. Ya bagaimana melayani suami, bagaimana makan minum kalian kan sudah lama di Hongkong kalian ngerti loh, ya kan. Pasti dia akan kerja. Tapi kalau dia nggak nyuruh kalian kerja, mana kasih duitmu berapa, seberapa banyak. Kalau kamu kasih semua, ya aku nggak kerja. Aku akan mengurus kamu totali semua. Tapi kalau kamu ngasihnya sebagian, seberapa, dan sesuka hati kamu, maka aku harus juga bertahan hidup untuk bekerja. Gelem bos apa nih gelem. Jadi seperti itu, ya. Jadi hilangkan mindset kalau kalian menikah dengan orang Hongkong, kalian itu menjadi nyonya. Hilangkan itu semua, ya. Kalian harus upgrade tetap kemampuan kalian. Kalian harus mencari ya kalian kalau ada waktu kalau kerjanya cuma cukup kalian part time kalian banyakin les Mandarin les apa tulis semuanya ya ketika KTP dependen kalau yang ada kendel sedikit berani sedikit langsung cari les-lesan mobil kalian bayar kerja ya les mobil jadi bisa nyetir nyetir gitu yo nek dijak cerita ya wes oke. Aku nganggur suwe bosku oke jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ya kan, belajar nyetir. Kalau sudah nyetir, gaji kalian nanti itu luar biasa, ya kan. Bawa mobil majikan ini paling pagi, pulangnya agak sore, agak malam. Ya nggak apa-apa, levelnya dinaikin lagi, ya kan. Atau kerja di lembaga apa, atau ke social welfare, ya kan. Saya punya kemarin sudah dikasih info, kalau sudah dapat dependen mau kerja apa bingung, yang sesuai apa, saya tak kasih tahu kalian. Pekerjaan nanti ada pekerjaan yang cocok buat kalian. Banyak banget di social welfare banyak sekali. Aku udah tahu tempatnya dan lokasinya kalau kalian mau cari kerjaan kalau sudah punya dependent. Begitu ya Mbak Mbak Mentari QQ. Jadi gunakan itu untuk mengupgrade value, mengupgrade nilai. Level kita naikkan.
Ya, jangan cara berpikir kita balik. Syukur-syukur nanti bikin perusahaan sama saya, goreng peyek, goreng kerupuk, buka toko Indonesia, atau buka grosir ekspor impor dari Indonesia kalau suami kalian mendukung. Jadi, ayo kita upgrade buat teman-teman semuanya. Semangat Bumia. Mas Andro tanya lagi boleh? Boleh Mbak Aldawiyah. Silahkan Mbak Mas Rika. Selamat sore Mas Andro, sehat selalu. Teman saya punya suami Hongkong Mas. Katanya tiap bulan cuma dijatah 5.000. Loh, Alhamdulillah Mbak Abdul Syukur. Alhamdulillah. Makanya cari kerja. Banyak belajar banyak dari konten ini. Ya dong, aku bisa bawa mobil Mas, tapi nggak pernah punya SIM. Nggak apa-apa, sampean bisa daftar les. Wah, Mas Kerun, Jos, jadi ini dulu Rene. Ayo, Mbak Sulim Kevin, selamat malam. Kayak Wira Sableng atau Kak Sandro ya. Silakan yang tanya lagi ya, tak jawab tanyanya. Kalau kasus data ganda nggak ada harapan ya ada data ganda. Kata siapa nggak ada harapan? Telepon saya, tak jelasin. Mau harapan yang semana? Harapan palsu, harapan yang tak kunjung datang. Iya, ya suami orang Hongkong masa dikasih jatah 5.000 masih bersyukur 5.000 yang ngasih 2.000 yang ngasih 1.000 aja ada kok mbak nggak perlu saya omongin tenang saja makanya kita harus cari duit sendiri kita upgrade nilai kita sendiri gitu loh kalau kita upgrade nilai kita sendiri semuanya maka uang itu datang Mbak Mentari Kyukyu makasih Mas Andro jadikan saya saksi ya nanti kalau nikah ya bukan utang ya kalau nikah jadi saksi panggil saya tenang aman menjadi dadai artinya kita tingkatkan value diri kita karena kita punya beberapa keuntungan. Hongkong residen bisa mendapatkan gaji standar pekerja orang Hongkong dan kita bisa buka lapangan kerja secara legal. Oke, Mbak Andrea. Mbak Andrea nanti nikah 2 kali ya Indonesia sama Hongkong. Jadi biar update semuanya kan 2 keren. Poliandri, nggak apa-apa. Hongkong kok keren Hongkong. Mbak Kofi 88 nggak apa-apa belajar nyetir ya. Mbak Aldawiyah pertanyaannya kedua nih Mas Andrew. Kalau Mbak udah punya KTP independen terus cerai terus nikah sama orang Indo yang di kampung pas dibawa ke sini apakah dia dapat KTP Hongkong juga dan apakah boleh kerja? Angel Peace. Aku si Aleman bos dirun kerja ya sakarmu. Mbak Angel Peace iso jawab pertanyaannya Mbak Aldawiyah. Jadi kalau kalian belum dependent, kemudian kalian cerai, ya itu jelas dependennya akan hilang, status kalian akan balik. Ya nggak bisa. Kalian harus menempuh permanen dulu sampai 7 tahun lebih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau belum 7 tahun, nah kasusnya ada di Facebook ini yang berkasus ini ada. Jadi kalau belum dependen, belum bisa permanen. Kecelakaan kerja aku tangannya melonyo, oke, apa istirahat aja dulu. Angel Peace. Jadi kayak gitu. Ya Mbak Aldawi ya harus permanen dulu kalau dependen kalian cerai selesai sudah nggak akan ada kecuali nih saya bilang kecuali ya kecuali sampean itu ada perusahaan yang mau nanggung sampean dan mau memberikan garansi sampean baru sampean visa dependennya akan jalan terus ini ada terjadi ke beberapa orang ya ada orang Indonesia kerja di Hong Kong digaransi oleh perusahaan nggak menikah 7 tahunnya kurang sekitar 6 bulan kalau nggak 7 bulan akhirnya perusahaan yang menggaransi tadi udah mengeluarkan ya kan jadi mengeluarkan sudah dikeluarkan terus si orang Indonesia tadi masuk ke sebuah perusahaan dan perusahaan mau menjamin akhirnya dijamin selesai 7 tahun permanennya keluar ada. Jadi kayak gitu. Kalau dependen, kalian harus minimalnya kalau punya usaha bagus, punya usaha sendiri, dilisensikan sendiri atas nama dependen kalian sendiri. Jadi ketika ada perselisihan dengan suami, maka pendapatan kalian atau usaha kalian itu bisa menggaransi kalian. Atau perusahaan yang mau menggaransi kalian, bagaimana engkau akhirnya 7 tahun kalian mendapat permanen residen. Jadi seperti itu ya pertanyaannya Mbak Aldawia. Jadi sebelum permanen, kalau kalian menikah dengan orang Indonesia itu mustahil dia bisa dapat karena sampean masih dependen.
Setelah jadi permanen, baru menikahlah dengan pasangan kalian yang di Indonesia, terus dibawa ke sini baru. Tapi ingat, nggak semudah itu juga. Jadi pada saat sampean itu mau mengajak menikah pasangan Indonesia sampean, itu sampean harus apa? Nandi, hah? Nandi. Ah, Jukun jupuk kontrak ke bawah. Oke. Jadi kalau sekali lagi ya teman-teman, kalau yang sudah dependen ngajak suaminya itu ada juga persyaratan. Minimal dalam 2 tahun penghasilannya itu sekali lagi ada bayar MPF-nya. Kayak bujuku dulu menggaransi saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya eh, setelah itu sampai harus ada gaji yang bisa didaftarkan, yang bisa dilihat oleh imigrasi, oleh setempat, pemerintah Hong Kong setempat, gajinya sampai sehingga sampai bisa menjamin atau nampu. Kalau bahasa Hong Kongnya itu nampu, bisa menjamin pasangan yang dari Indonesia. Jadi seperti itu ceritanya. Baru proses sampai bisa menikah. Ada kok di Facebook juga ada beberapa yang ngajak orang Indonesia. Saya tahu ada beberapa pengalaman. Buat pengalaman Mbak yang lain. Ayo ngonten Mbak Siki Bos. Aku pengen Mbak Susi aku pengen buka usaha. Ya ya wes ditaklukkan dulu bojonya. Kalau bojonya sudah oke baru jalan. Kalau enggak ya sudah. Namanya bojo kok Mbak. Ayo Mbak Siki Bos. Buat pengalaman Mbak yang lain boleh. Ya Mbak Kiki Ardianti, Mbak Novi, wes cari suami orang Hongkong lah ya kan. Gak iso nang Indonesia ya. Buset, Mas sing nikah 2 kali sekali aja mumet. Oke, sore Mas Ganteng Taipo nyimak harapan palsu. Oke, itu jawabannya saya yang kedua Mbak Aldawiyah. Kalau bisa menelaah, kalau sudah bisa diterima dengan baik dan benar, silahkan di kolom komen dijawab sudah cukup atau bertanya lagi boleh. Jadi seperti itu ya. Oke ya, Angel Peace nanti kita konten. Kamu download tuh aplikasi Zoom dulu ya. Angel Peace download aplikasi Zoom. Nanti kita Zoom-Zooman biar enak omong-omong aja. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ya, itu mengenai pertanyaan seputar menikah dan KTP dan independen dan dependent visa atau permanen visa dan bagaimana kalau kita sudah pokoknya hilangkan sekali lagi kalau kita menikah sama orang Hong Kong itu bayangannya adalah kita diratukan, kita dielu-elukan, itu nggak usah. Tapi kalau nanti pasangan kalian melakukan seperti itu kepada kalian, boleh. Tak boleh nanggonmu. Angel Peace, wow, agak bahaya taiki. Ngek ngok, gak bahaya taiki. Jadi seperti itu ya, teman-teman sekali lagi bahwa menikah dengan orang Hong Kong itu tujuannya adalah mengupgrade level kita, bukan hanya enak-enakan menjadi dadai. Ya, mengupgrade kemampuan kita dengan visa yang baru kita, bagaimana? Gitu. Mbak Novia, Bismillah, moga dapat jodoh yang baik dan bertanggung jawab. Allah. Amin, amin, amin. Makasih Mas Andro, paham. Oke. Mbak Mas Rika nikah sama orang Hong Kong, suaminya punya masalah utang bank, Tafojan, visa istrinya nggak turun Mas Sandro, kasihan banget. Ya, betul. Ya itu salah satu. Saya juga kemarin pernah kasus ya kan. Untungnya yang nggak saya bantu proses. Jadi kalau yang saya bantu proses bahaya. Tapi ada satu ini yang saya bantu proses juga teman-teman. Visanya nggak turun. Karena memang suaminya nggak support. Kenapanya nggak support? Saya ceritakan sama sampean. Gajinya dia itu cuma 11.000, sewa rumahnya 7.000. Otomatis dia pegang cash money 4.000. Nah ini kemudian dia menikah dengan orang Indonesia. Nah dari situ visanya nggak turun, direfuse, ditolak visa karena nggak worth it. Untungnya aja saya udah bilang berkali-kali sama mbaknya, bapakmu ini aku nggak jelas. Rekod keuangannya gimana? Rekod pekerjaan sampai dia sendiri ditanyain juga nggak jelas. Kalau nggak jelas, tolong jangan diputuskan kontrak dulu sama majikan. Baik-baik aja sama majikan dulu. Sampai akhirnya si pasangan tadi itu benar-benar bisa menggaransi. Kalau gajinya 11.000 terus dia dapat rumah pemerintah, bayarnya 1.500 masih ada 10.000 kemungkinan masih ada harapan untuk mendapatkan dependent visa. Makanya ini butuh strategi ya teman-teman. Sekali lagi membutuhkan strategi. Ya, bukan saya orang yang paling baik, bukan saya orang yang paling pintar.
Podcast bukan, Zoom. Angel Peace Zoom. Downloadan aplikasi Zoom. Nanti podcastnya bisa by Zoom. Nek moro rene ya ora apa-apa, aku tak ngomong bojoku. Kalau kamu, tapi ditampilin wajah ya. Jangan, aku nggak mau kalau nggak tampil wajah. Ya karena diarani awu-awu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dapat jodoh yang baik ya. Tavojan, utang bank. Ini makanya sebelum kalian memutuskan menikah dengan pasangan, pastikan dulu punya hutang nggak. Sorry kalau aku bertanya secara pribadi tentang uang. Tapi kalau kamu punya hutang dan jumlah uangmu banyak dan bagaimana kondisi keuanganmu? Kalau keuanganmu nggak menjamin, nggak cocok, maka visa dependenku juga nggak turun. Lebih baik tolong perbaiki dulu. Tak ajak pisan bojoku lho. Emang bojomu gelem dijak ngonten. Ya nanti kabar-kabar aja. Visa dependenku baru di approve, Mas, tapi aku belum notice ke majikan. Ya sudah nggak apa-apa. Silahkan sampean pilih Mbak Fabian atau Mas Fabian Saputra. Mbak Aldawia terus gimana itu kalau nggak turun visanya? Bisa kerja jadi PRT lagi nggak? Ya bisa. Ya kalau visanya udah kadung keputus, ya dia kerja lagi jadi PRT boleh. Statusnya cuma hanya menikah saja. Gitu. Nah, makanya jangan diputus kontraknya dulu. Kalau kalian sudah dimajikan, sama menikah dengan pasangan kalian di Hong Kong, jangan diputus kontraknya dulu sebelum visanya approve. Ya, biar kalian masih tetap aman cari kerjaan dengan majikan, dapat gajian dari majikan. Nah, kalau sudah approve, dipindah baru kalian break. Bisa, jadi perpindahan dari domestic helper ke dependent visa itu namanya. Kalau sudah di-approve, maka kan kita tidak bisa di satu identitas dua visa, dependent sama visa domestic helper, nggak mungkin. Makanya itu domestic helpernya harus diselesaikan dulu, one month notice, kalau nggak bayar ke majikan 4830, B4870, terus keluar. Nah, setelah itu di setelah itu diputus ya, setelah itu diputus, habis habis itu putus baru dependent visa sampai keluar ya. Jadi majikannya kita memilih untuk break kontrak dengan majikan untuk mengambil dependent itu boleh. Tapi kalau sampai mau menghabiskan dulu ya silakan rundingan sama bojonya. Menikah sama bojonya ya otomatis kan pingin tinggalnya sama bojonya. Kalau tadi ada yang kita mau habisin sampai finish ya wis gak popo. Kalau menurutku bukan habisin sampai finish. Ambil dependennya ya, ambil dependennya terus kalian masih bantu majikan, masih kerja di majikan tapi pulang. Jangan tidur di tempat majikan, berangkat pagi pulang sore. Tungguin sampai dapat CC baru. Suamiku gajinya 11.000 tapi tabungannya cukup buat menjamin vitamin, menjamin jadi cepat keluar visanya Mbak Susi. Oke. Nih salah satu contohnya yang di YouTube adalah Mbak Susi, gajinya cuma 11 suami. Karena memang sudah ya berumur. Jadinya oke, seperti itu. Intinya diam-diam dulu Mas Andro, kalau diturun visa baru ngomong ke majikan istilahnya delik sik boleh, pakai begitu boleh. Yang penting kita atur strateginya. Kalau butuh diskusi, diskusi sama-sama. Oke, saya rasa live saya sudah seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi siapkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apapun itu kita akan diskusikan, kita akan ngobrol santai ya, tapi serius yang bisa mengenang ya. Apapun masalahnya teman-teman, gak ada paspor, masalah tentang gila Mbak Mega Sylvia ngasih lagi. Gila 100 star men ngomerin Mbak Mega Sylvia. Ampun Mbak, ampun. Muga Gusti Allah sing bales. Ya, jadi teman-teman itu semuanya sekali lagi pembahasan kita hari ini tentang gade paspor dan dependent visa. Apapun yang ingin kalian tanyakan, ingin tahukan dan ingin diskusikan, kalau boleh chat ke kolom komen, chat kolom komen. Kalau sampean bersedia mau ngobrol dengan saya pakai Zoom, ya download aplikasi Zoom-nya, ayo kita ngobrol. Ya, apapun persoalan masalah kalian, kalau bisa kita bahas, yuk kita bahas. Itu saja dari saya. Sehat selalu Mbak Aldawia. Makasih ilmunya Mas Andro. See you. See you again. Ya, oke, saya tunggu dan saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Yang penting jangan satu hal pertanyaannya. Mas, aku pinjam duit ya. Nggak dapat dan nggak bisa cair. Oke.
Keep stay tuned my YouTube channel and see you next video. Bye bye.